Gadis dingin tuan muda. Bab 039. Baik bos, lalu setelah orang itu menelpon, datang sebuah mobil ke arah mereka dan berhenti tepat di hadapan mereka. Bawa naik, ujar pemimpin mereka. Mereka yang memegang gadis itu membawanya menuju mobil. Kita buka aja helmnya. Iya, saat mereka akan membuka helm, gadis itu langsung berontak. Lepasin gue, teriak gadis itu berontak. Diam, bentak orang itu. Kasih masuk, pinta pemimpin mereka. Mereka langsung memasukkan gadis itu ke dalam mobil, gadis itu tidak lagi berontak. Jalan. Kita kemana? Tanya orang yang menjadi sopir. Ke tempat yang bos minta tadi, jawab pemimpin mereka. Mobil dilakukan pergi dari sana. Tak lama setelah mereka pergi, Algaskar beserta temannya datang. Kayaknya mereka udah pergi, ini motor Rahmi, ujar Raka. Kita susul, instruksi Algaskar, yang lain langsung menjalankan motornya kembali. Mengikuti Algaskar. Feek, Naila mama pergi dulu, pamit Sonia. Mama mau kemana? Tanya Naila. Melihat mamanya terlihat senang setelah menerima telepon dan langsung buru-buru pamit. Mama sudah berhasil nangkap Rahmi, dan itu berkat bantuan dari anggota laki-laki itu. Jelas Sonia memberitahu Naila, dia senang setelah menerima kabar dari orang suruhannya. Bahwa dia berhasil mendapatkan Rahmi, dia tidak akan membiarkan Rahmi lolos kali ini. Maksud Mama nyuruh orang nyulik Rahmi. Tanya Naila memastikan. Iya, dan kita harus bisa singkirin Rahmi, dia penyebab semua masalah yang terjadi, ujar. Sonia senang. Aku boleh ikut mah, pinta Naila pada sang mama. Nggak perlu sayang, ini akan jadi urusan mama, nanti mama kabarin kalau mama sudah berhasil singkirin anak itu, ujar Sonia. Ya udah deh mah. Nanti kabarin Naila. Naila juga berharap Rahmi nggak ada lagi. Naila benci sama dia, tadi di sekolah dia hina mama dan bilang kalau aku iri dia bisa dapatin Algaskar. Jelas Naila mengadu dengan sang mama. Dia omong gitu sama kamu? Iya mah. Kurang ajar anak itu, mama akan balas dia, tekat Sonia. Ya udah mama pergi dulu. Mereka sudah membawa anak itu ke tempat yang mama suruh, pamit Sonia. Ya udah mama hati-hati, dan kabarin Naila kalau anak itu udah mama musnahin, ujar. Naila tersenyum miring. Pasti sayang, mama pergi, lalu Sonia keluar dari rumah dan pergi dari sana menuju tempat penyekapan. Uks, gimana? Tanya Algaskar pada Raka. Bos mereka belum datang, jawab Raka. Keadaan dia di dalam gimana? Tanya Bara. Dia cuma diikat, mereka masih nunggu instruksi bos mereka baru bergerak, jelas Raka. Kita tunggu dulu dia datang, ucap Algaskar. Oke, dia nggak apa-apa. Tanya Bara lagi, semua menoleh ke arah Bara mendengar pertanyaan tersebut. Dia nggak apa-apa. Gue tetap pantau kalau terjadi sesuatu kita langsung masuk, jelas Raka lagi. Dia agak heran dengan sikap Bara tapi tidak berani bertanya, lebih baik dia pendam. Yang lain pun sama, mereka tahu Bara sama seperti Algaskar tidak bisa diledek, jadi mereka diam saja. Sedangkan di dalam, gadis itu diikat di kursi di sebuah ruangan dalam gudang. Mereka membawa gadis itu ke sebuah gudang kosong di belakang perusahaan Felix atas perintah Sonia. Mereka masih belum membuka helm gadis itu, karena setiap mereka mau buka gadis itu selalu berontak. Gadis itu tidak mau helmnya dibuka sebelum bos mereka datang. Dia harus bisa tahan sampai Sonia datang karena tujuan mereka adalah Sonia. Selang beberapa menit sebuah mobil melintasi jalan menuju ke gudang kosong itu. Inti Alister yang melihat mobil itu akan melewati mereka langsung sembunyi, setelah mobil itu masuk ke pekarangan. Gudang mereka kembali keluar dari persembunyian,
mereka bisa melihat seseorang keluar dari mobil setelah mobil itu parkir, dan orang itu adalah Sonia. Dia udah datang, hubungi yang lain, perintah Algaskar. Karel langsung menghubungi anggota Alistair yang lain. Di dalam Sonia masuk dan disambut oleh anggotanya Felix. "Di mana anak itu?" tanya Sonia pada mereka. "Dia di dalam bos," jawab pemimpin dari mereka tadi. Dia adalah orang kepercayaan Felix di organisasinya. Felix memang sengaja memintanya turun tangan untuk membantu Sonia, karena Felix tidak ingin rencananya gagal, jadi dia mengarahkan seluruh anggota terkuatnya. Dan untungnya Algaskar cepat bertindak dan tahu rencana mereka. Dia sudah meminta anggotanya untuk menjadi mata-mata di markas Algaskar dan juga menyuruh Raka untuk memantau pergerakan Sonia, setelah mendapat laporan dari mata-mata yang dia simpan di markas musuh. Algaskar langsung membuat rencana dengan teman-temannya. Sebenarnya jika masalah seperti ini Rahmi juga bisa karena ilmu bela diri Rahmi yang juga hebat, tapi Algaskar tidak ingin Rahmi terluka walaupun Rahmi bukan gadis lemah, tapi sifat protektif Algaskar yang tidak ingin Rahmi kenapa-napa, memutuskan untuk menggunakan orang lain. Dan orang yang mampu melakukan adalah gadis tadi, dia bernama Kiara. Dia juga sama seperti Rahmi walau tidak sehebat dan sekuat Rahmi, tapi dia juga bisa bela diri dan sedikit tomboy seperti Rahmi, jadi mereka memutuskan untuk meminta bantuan Kiara. "Antar saya masuk," perintah Sonia. Orang kepercayaan Felix itu membawa Sonia ke sebuah ruangan lantai 2 dalam gudang itu. "Anak itu tidak melawan?" tanya Sonia penasaran, pasalnya Rahmi itu anaknya keras dan pintar bela diri, tapi mereka bisa mengalahkan dengan cepat. "Dia melawan bos, tapi dengan cepat kami bisa mengalahkan dia," jelas orang itu. Sonia mengangguk mengerti, dia percaya saja, dia berpikir karena Rahmi sendiri sedangkan mereka banyak. "Saya pastikan kamu akan habis Rahmi, kamu salah mencari lawan," guman Sonia dalam hati. Sonia sudah berdiri di hadapan pintu ruangan itu, dia meminta untuk dibukakan pintu. "Buka," perintah Sonia angkuh. Dia akan memperlihatkan kepada Rahmi bahwa dia lebih kuat dan lebih berkuasa sekarang. Setelah pintu dibuka dia langsung masuk. "Hai anak tiriku," sapa Sonia. "Ups, mantan anak tiri maksudnya," ejek Sonia seperti apa yang pernah Rahmi katakan dulu. Dia membalik omongan. "Saya jadi tidak bisa melihat wajah." "Menyedihkanmu," ujar Sonia melihat Rahmi masih menggunakan helm. "Buka helmnya," pinta Sonia. "Baik bos." Orang itu kemudian menghampiri gadis itu dan bersiap membuka helmnya. Gadis itu atau Kiara tidak lagi berontak karena memang ini rencana mereka, melihat ke gagalan Sonia. Setelah dibuka mereka semua kaget karena gadis itu bukan Rahmi, terlebih Sonia dia shock, kenapa jadi orang lain? "Apa-apaan ini? Kenapa jadi orang lain? Mana Rahmi?" Kaget Sonia juga emosi, dia tidak terima rencananya gagal. "Apa kalian buta? Saya sudah kirim foto anak itu, kenapa bisa salah?" Marah Sonia pada semua anak buah Felix. Kemudian Sonia beralih ke arah Kiara yang hanya berwajah datar. "Kamu? Siapa kamu? Di mana Rahmi?" tanya Sonia kepada Kiara. "Gue nggak tahu," jawab Kiara santai. Sonia yang mendengar itu jadi emosi, dia cukup frustasi karena gagal lagi. "Dasar anak kurang ajar, jawab atau saya suruh mereka menyakiti kamu," ancam Sonia pada Kiara, tapi Kiara tidak peduli, dia hanya menanggapi dengan wajah datar saja. "Jawab," teriak Sonia. Tapi Kiara tetap tidak peduli. "Kalian," panggil Sonia pada orang-orang suruhan itu. "Lakukan apa saja padanya, kalian bebas melakukan kejahatan atau apapun, dan buat dia bicara di mana Rahmi," tambah Sonia memerintahkan mereka. "Sial,
Lepasin gue, berontak Kiara mencoba melepaskan diri tapi ikatan itu terlalu kuat. Mending lo jawab, di mana gadis itu, ujar salah satu anggota Felix. Enggak akan, balas Kiara. Lo berani melawan. Murkanya. Kenapa? Kalau lo merasa cowok lepasin gue, ujar Kiara. Plak. Satu tamparan mendarat di wajah Kiara. Kalau lo nggak mau disakiti, jawab saja. Dengan jujur, enggak. Sonia bangsat lepasin gue, teriak Kiara lagi. Jangan mimpi, berani kamu menipu saya dan teriak kepada saya. Marah Sonia. Sedangkan di luar tempat inti Alistair mereka masih berdiskusi. Gimana? Tanya Algaskar. Kiara udah ketahuan, mereka menyakiti Kiara, jawab Raka. Bara yang mendengar itu. Kaget dia berniat untuk masuk sendiri, tapi langsung dihalangi oleh Algaskar. Tunggu mereka datang, ucap Algaskar. Sampai kapan? Mereka nyakitin Kiara, balas Bara tidak sabaran. Lo nggak bisa masuk sendiri Bar, di dalam banyak anggota Felix, jelas Raka, mereka sudah di mana? Tanya Algaskar menoleh ke arah Karel. Bentar lagi, itu mereka, jawab Karel, menunjuk segerombolan motor yang baru datang. Mereka semua adalah anggota Alistair. Kalian siap-siap, kita masuk, instruksi Algaskar, mereka semua bersiap untuk masuk. Bara masuk paling pertama. Kini mereka sudah ada di depan gudang, di luar terlihat sepi karena mereka semua ada di dalam. Kalian mencar kelilingi gudang ini jangan biarin satu pun lolos, ucap Algaskar memberi perintah. Lalu mereka semua berpencar mengelilingi gudang, inti Alistair dan beberapa anggota lainnya masuk ke dalam gudang. Mereka di lantai 2, ucap Raka memberitahu. Mereka beralih ke arah tangga yang menuju lantai 2. Setelah sampai di atas mereka bisa melihat beberapa anggota Felix yang berjaga di depan pintu sebuah ruangan, yang mereka pastikan itu adalah ruangan tempat Kiara dan Sonia berada. Ingat target kita adalah Sonia, satu selamatkan Kiara, dan yang lain fokus ke Sonia setelah berhasil menangkap Sonia, baru beralih ke orang kepercayaan Felix, ujar Algaskar. Menjelaskan. Gue yang akan selamatkan Kiara, ucap Bara, Algaskar mengangguk. Lo udah pastiin gak ada jalan keluar selain pintu itu? Tanya Algaskar pada Romeo. Iya, gue udah cek tadi, dan gue pastiin jalan keluarnya hanya pintu itu, karena ruangan itu dulu bekas penyimpanan barang, jelas Romeo serius. Oke, kita lawan mereka yang berjaga. Dan ingat jangan biarin mereka lolos. Kita harus musnahkan kelompok Felix, ujar Algaskar lagi. Yang lain mengangguk mengerti dan menjalankan rencana. Siapa kalian? Teriak salah satu anggota Felix yang melihat anggota Alistair. Lo nggak perlu tahu, lalu mereka semua menyerang para penjaga di depan pintu itu. Selama anggota Alistair menyerang mereka, inti Alistair masuk ke dalam ruangan itu dengan mudah. Sonia yang mendengar keributan menoleh ke arah pintu. Ada apa di luar? Tanya Sonia. Sepertinya kita diserang, jawab tangan kanan Felix. Siapa yang berani menyerang kita? Saya akan cek dulu bos, belum sempat orang itu melangkah pintu sudah dibuka dari luar dan masuk inti Alistair. Mau apa kalian? Teriak Sonia panik, ini benar-benar di luar rencananya. Dia harus bisa keluar dari tempat ini. Dia tidak tahu ada hubungan dan rencana apa antara gadis itu dengan Algaskar dan teman-temannya, tapi bisa Sonia pastikan bahwa ini memang sudah mereka rencanakan. Berhenti. Teriak Algaskar dingin melihat Sonia akan bergerak. Sonia tidak peduli dia terus berjalan ke arah jalan keluar, tapi belum sampai pintu keluar dia sudah ditahan oleh anggota Alistair yang lain. Begitupun dengan anggota Felix, semuanya berhasil dikalahkan anggota Alistair. Sedangkan Bara kini menolong Kiara, lo nggak apa-apa.
Tanya Bara tapi tetap dengan nada datar. Enggak papa, jawab Kiara canggung. Dia merasa aneh Bara bersikap perhatian. Dek. Kiara lebih kaget saat merasa Bara menyentuh pipi memarnya. Sakit? Tanya Bara. Lembut. Kiara yang mendengar ucapan Bara tidak bisa berkata-kata. Enggak kok, balas Kiara terbata. Sorry, ujar Bara. Kiara jadi semakin canggung. Enggak papa, bukan salah lo kok, jawab Kiara. Ayo kita keluar, ajak Bara membawa Kiara keluar dengan merangkulnya. Ai, gue keluar dulu, bawa Kiara. Pamit Bara, Algaskar hanya mengangguk. Di luar Bara dan Kiara duduk di sebuah kursi kayu. Lo mau minum? Tanya Bara, dibalas gelengan oleh Kiara. Gue anterin pulang, ujar Bara. Nggak usah, gue bawa motor Rahmi, gue pakai itu aja terus langsung anterin entar, balas. Kiara menolak. Dia agak canggung. Kiara dan Bara adalah tetangga, dulu Kiara menyukai dan mengejar-ngejar Bara tapi Bara tidak mau dan selalu menolaknya. Bara selalu bersikap dingin pada Kiara. Kiara yang tidak menyerah masih terus mengejar Bara, sampai Kiara menyatakan perasaannya pada Bara dan Bara menolak mentah-mentah bahkan mengatakan kalau dia mencintai perempuan lain. Dan sejak saat itu Kiara menjauh. Kiara bukan gadis lemah, dia sama seperti Rahmi, dia anak broken home, orang tuanya hidup dengan keluarga masing-masing. Walaupun memang tidak sekeras Rahmi, tapi dia juga tidak memiliki siapa-siapa. Motor Rahmi, urusan Algaskar, ujar Bara. Gue bisa pulang sendiri Bara, ucap Kiara menekan nama Bara. Bara yang mendengar ucapan Kiara jadi terdiam, harusnya dia senang Kiara tidak lagi mengganggunya tapi kenapa dia malah merasa tidak rela, dan seperti ada yang kurang. Ya udah, gue minta Romeo antar lo, ujar Bara. Gue bisa mesan taksi, jawab Kiara. Bara yang memiliki tingkat kesabaran yang tipis memejamkan matanya. Dia berusaha menahan emosi menghadapi keras kepala Kiara. Lo udah bantuin kita cuma mau berterima kasih sama lo, jelas Bara akhirnya. Dia berharap Kiara tidak lagi menolak. Nggak perlu, mereka kan temen gue juga, selagi gue bisa bantuin kenapa enggak, balas Kiara santai. Dan abis sudah kesabaran Bara, Kiara dari dulu itu keras kepala dan tidak mudah menyerah. Bara mengambil ponselnya kemudian menghubungi Algaskar. Ai gue balik dulu, ujar Bara langsung tanpa basa-basi. Kiara gimana? Tanya Algaskar. Dia cukup tahu kisah antara Kiara dan Bara. Sama gue, jawab Bara. Hati-hati, thanks sama Kiara. Lalu mematikan sambungan dan menyimpan ponselnya kembali. Tanpa basa-basi Bara langsung menarik tangan Kiara dan membawanya pergi dari sana. Kiara yang ditarik secara tiba-tiba jadi kaget. Bara, kenapa gue ditarik sih? Lepas Bar lo mau bawa gue kemana? Ujar Kiara, tapi tidak dihiraukan Bara dan terus berjalan ke arah motornya. Bar lepas, berontak Kiara berontak. Diam! Bentak Bara, membuat Kiara langsung terdiam di tempatnya. Setelah Kiara diam Bara kembali menarik tangannya ke motor. Setelah sampai Bara menaiki motornya lalu meminta Kiara untuk naik, perintah Bara dingin. Kiara yang mendengar perintah Bara tadi langsung menurut. Setelah memastikan Kiara sudah naik, Bara menjalankan motornya untuk pulang. Kini Algaskar dan anggota Alistair lainnya sudah berhasil menangkap Sonia beserta anggota Felix. Mereka diikat di lantai, sedangkan Sonia diikat di tempat Kiara diikat tadi. Apa-apaan ini? Lepaskan saya, berontak Sonia. Dia tidak terima rencananya gagal, dan malah dia yang tertangkap. Ceka nggak usah teriak-teriak bisa nggak sih, budek gue, kesal Romeo.
Sonia sedari tadi teriak dan berontak minta dilepaskan. Dia marah-marah dan memaki anggota Alistair yang mengikatnya. "Buset, udah tua tapi suaranya ngalahin toa masjid," lanjut Romeo mencibir. "Ja makannya toa kali," ngakak Raka menertawakan Sonia, sedangkan Sonia yang diledek menjadi semakin emosi.